Hmm. Oke, halo. Steven, Rio dengar suara saya? Halo? Halo? Dengar, Pak. Mana ya? Halo, yo dengar suara saya yo? Dengar, Pak. Dengar ya? Oke, kita lanjut lagi. Kemarin kan kita mulai saja ya. Mungkin yang lain lagi ini belum join. Ada yang mau presentasi tugas kemarin? Siapa duluan? Siapa duluan? Silakan. Ada yang mau presentasi tugas kemarin? Ada yang mau presentasi? Silakan. Rio atau Steven duluan? Atau Sultan? Ada yang mau presentasi?
silakan. Ayo, siapa duluan? Ayo, Patrick, silakan Patrick, duluan ya. Kemarin kan saya ngasih tugas Anda untuk tema sama topik ya. Oke, silakan Anda presentasikan. Oke, kita discuss. Baru mau buat, Pak. Ya, baru membuat Patrick. Baru nyampe rumah ini, baru pulang kerja. Ayo, Rio duluan. Kan dari kemarin ya saya ngasih tugas. Ayo Rio, silakan. Atau Sultan? Ayo, silakan. Nggak ada yang buat bertiga. Ya. Nanti nggak selesai ya. Kan projectnya Anda buat ini ya. Buat jurnal. Ayo Rio, silakan. Nah. Ayo sambil nunggu Rio presentasi, ada yang mau ditanyakan soal tugasnya. Tugasnya jangan lupa ya upload di e-learning. Biar saya cek. Karena materi hari ini, chapter 4 ini bertautan sama yang kemarin. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Yang kemarin. Oke, coba jelasin yuk. Ada nampak tampilannya, Pak? Ya, oke. Sudah. Oke. Yang pertama, topik dampak media sosial terhadap prestasi akademik tingkat SMA. Oke. Judulnya, pengaruh keberadaan media sosial yang mudah dijangkau terhadap kehidupan pelajar tingkat SMA. Alasannya karena dalam zaman sekarang perkembangan teknologi, banyak pelajar sering bermain media sosial sehingga menyebabkan prestasi akademik di sekolah menjadi menurun. Ini adalah 5 jurnal yang saya cari di Google Scholar. Oke. Pengaruh media sosial terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran fikih di Masyarakat Negeri Kota Malang. Oke. Menjelaskan tentang sebab akibat pengaruh media sosial terhadap prestasi. Oke. Oke, coba yuk kembali ke slide pertama yuk. Ya, itu. Ini kan judulnya tingkat SMA ya, yuk. Kan SMA kan banyak sekali. Ini dibatasin nggak untuk contohnya SMA Kota Batam
atau Kepulauan Riau atau seluruh Indonesia? Oke Pak, Kota Batam. Ya, berarti dibuat Kota Batam ya. Nanti kan bisa samplingnya kan bisa random acak. Oke. Oke. Yang judulnya juga ya, di judul Oke. itu. Istilahnya kan biar sampling acaknya, kalau seandainya kan kita ngasih kuesioner itu kan tidak menyebar kemana-mana. Oke, bagus. Oke. Siapa lagi? Habis Rio siapa? Sultan? Ayo. Sultan atau Patrick? Dua-duanya belum siap. Oke ya, kalau... Lagi buat, Pak. Hah? Lagi Sudah? buat. Lagi buat. Sultan? Sultan, ayo. Tuh, Patrick lagi buat. Yang simpel-simpel aja kan, Pak? Simpel-simpel aja kan? Iya, simpel-simpel aja. Oke. 10 menit. Oke ya, kalau lagi buat kita lanjut saja. Materinya saya sharing ya. Oke, kita lanjut ke materi chapter 4. Di materi chapter 4 ini kita bahas tentang instrumen penelitiannya ya. Ini. Jadi istilahnya ini lanjutan yang kemarin. Kemarin kan kita sudah masuk ke beberapa step sampai ke pencarian jurnal. Jadi instrumen penelitian itu intinya apa sih? Di sini Anda untuk mengumpulkan atau membuat kuesioner ke usernya atau penggunanya. Jadi tugas minggu ini itu Anda menyebarkan kuesioner lewat Google Form. Anda minta orang untuk mereview dan Anda tunjukkan ke saya hasilnya seperti apa, dan itu nanti dipakai untuk jurnal Anda. Jadi dari pertama sampai sekarang itu nanti relevan ya dari materinya, soal jurnalnya, soal instrumennya, soal semuanya. Oke. Jadi apa sih target di chapter 4? Targetnya ini Anda mampu untuk mengembangkan instrumen penelitian, salah satunya menggunakan Google Form ya. Karena COVID ini kita lebih enak itu lewat untuk online-nya. Oke. Apa itu instrumen penelitian? Jadi instrumen penelitian itu adalah kita untuk mengumpulkan data. Istilahnya alatnya, metodenya, modelnya. Oke. Ini salah satunya gimana? Kita untuk mengelola, terus bagaimana kita untuk responden. Bagaimana kita untuk mendapatkan feedback dari responden kita. Apa saja kita rangkum ke dalam instrumen penelitian sebelum datanya kita olah. Oke. Terus di instrumen penelitian itu apa sih kegunaannya? Oke. Jadi instrumen penelitian itu salah satu istilahnya kita untuk menampung responden. Terus kita untuk mengumpulkan responden. Kalau zaman dulu itu kan kita untuk instrumen penelitian kita nyebarin kuesioner, kita kasih ke orangnya satu-satu, kita minta isi datanya. Oke. Zaman sekarang sudah canggih, apalagi COVID ini ya, jadi kita menghindarkan untuk tatap muka, untuk bertemu langsung, makanya kita menggunakan salah satunya itu adalah menggunakan Google Form untuk
mengumpulkan responden. Oke. Terus salah satu sebagai untuk pengganti interview ataupun wawancara. Oke, itu kita bisa menggunakan Google Form ya untuk lebih gampangnya. Wawancara tidak harus tatap muka, kita juga bisa lewat phone, kita juga bisa lewat sosial media dan lain-lainnya. Oke. Terus responden penelitian ini sebagai juga untuk feedbacknya atau untuk performa untuk staf penelitinya. Ini salah satu apa sih manfaat dan kegunaan instrumen penelitian di dalam penelitiannya. Oke. Terus instrumen penelitian itu jenisnya banyak sekali. Oke, apa aja? Salah satunya itu kita buat kuesioner. Oke, ini kuesioner yang sering umum dipakai. Kuesioner ini nanti kita dipakai kita untuk pengumpulan data di dalam penelitian ya, istilahnya untuk feedbacknya. Oke. Terus di kuesioner itu banyak sekali untuk pernyataan-pernyataan yang bisa Anda isi ataupun bisa nanti untuk kita gunakan. Oke. Jadi kita gampang ya, kita buat kuesioner, kita sebarkan, salah satunya kita menggunakan Google Form untuk mendapatkan feedback ataupun umpan balik dari yang akan kita teliti. Ini salah satunya. Jadi istilahnya tahap pertama ya, istilahnya untuk first step-nya, jadi untuk kelanjutannya ke depannya. Oke. Terus kita juga bisa menggunakan wawancara, salah satu itu adalah untuk instrumen penelitian. Wawancara itu biasanya kita untuk penelitian kualitatif ya, misalnya kita bisa datang langsung, kita bisa tanya-tanya untuk respondennya, terus kita bisa interaksi, jadi kita tahu, oh feedbacknya itu apa yang berhubungan, yang berkaitan. Oke, ini salah satunya. Jadi instrumen penelitian itu kita bisa melalui kuesioner ataupun wawancara. Jadi kalau saat ini kita untuk buat aplikasi, itu sih lebih enaknya, gampangnya itu kita pakai interview ya, wawancara kepada si target yang akan kita teliti. Ini salah satunya. Bisa juga kita melakukan observasi di instrumen penelitian. Oke. Observasi itu apa sih? Jadi observasi itu kita istilahnya kita mengamati, kita datang langsung, kita lihat orangnya, oh modelnya seperti ini, alurnya seperti ini. Itu pengamatan dalam observasi. Ya, jadi kita bisa lihat langsung, oh model penelitiannya seperti ini ya. Datang langsung, terus kita bisa discuss. Oke, Rio, jangan lainnya masih dengar suara saya? Dengar suara saya jelas? Dengar Pak, jelas Pak. Oke ya, oke, ini contohnya. Jadi observasi itu istilahnya kalau kita magang ataupun PKL, kita lihat langsung. Kita bekerja, terus kita ikut dalam pekerjaannya. Itu salah satu metode observasi ya. Makanya kita sarankan kalau kita mengambil kerja praktek, itu atau magang, itu sekaligus untuk membuat KP-nya. Jadi kita bisa observasi, kita bisa melihat langsung, oh rupanya yang diminta si user itu buat aplikasi modelnya A, B, C, D. Terus kalau seandainya kurang sesuai, kita bisa discuss. Oke. Keempat, itu salah satunya kita bisa melalui diskusi kelompok tertentu ya, atau kita fokus di FGD, fokus group discussion. Misalnya kita buat kelompok-kelompok kecil, terus nanti kita bisa tanya jawab, kita bisa observasi, kita buat responden dan lain-lainnya. Itu salah satu disebut juga dengan instrumen penelitian. Jadi salah satu bagaimana sih target kita? Contohnya kita mau membuat prodi baru atau kita membuat sesuatu yang baru, itu otomatis kita kumpulkan ya. Oh, rupanya prodi baru di Batam ini perlu prodi untuk nuklir. Kenapa? Karena dibutuhkan untuk nuklir A, B, C, D. Ini salah satunya untuk forum diskusi. Atau di diskusi grup kita pengen dapat feedback soal alumni.
Bisa juga, atau kita mau buat peneliti tentang ABC. Jadi salah satunya gimana caranya kita bisa melalui forum diskusi ya, istilahnya kecil-kecilan kita sharing, bagi pengalaman, nanti dimasuk dan oh rupanya ini doh keperluannya untuk penggunaannya. Oke, jadi jenis-jenis instrumen itu ada kuesioner, ada wawancara, ada observasi, dan ada kita untuk discuss. Ya, discuss tujuannya berarti kita untuk dapat feedback ataupun umpan balik. Ini salah satu jenis-jenis instrumen penelitian. Oke, terus terakhir itu kita bisa untuk eksperimen. Oke, eksperimen itu bagaimana kita kumpulin data. Oke, terus data ini kita olah dan nanti akan dapat hasilnya dari beberapa percobaan. Salah satunya kita buat aplikasi, terus kita pakai metode untuk hasil penelitian sebagai objek penelitiannya. Oke, ini beberapa instrumen penelitian. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Oke, di instrumen penelitian itu juga kita ada prinsip-prinsip, ada aturan-aturan, terus ada step by step. Pertama di instrumen penelitian itu Anda harus memahami tujuan penelitian. Anda mau buat apa? Terus, oke, jadi sehingga Anda dapat memilih instrumen. Oh, dari punyanya Rio ya, istilahnya kan dia untuk mendapatkan feedbacknya. Jadi, oh ini saya tidak perlu buat aplikasi, saya cukup untuk menyebarkan kuesioner. Kuesioner ini saya olah pakai SPSS ataupun pakai statistik yang lain ya, seperti R, Studio, dan lainnya. Nanti salah satunya kita untuk mendapatkan feedbacknya. Oke. Terus tujuan penelitian untuk menentukan instrumen. Jadi tujuan penelitian itu apa? Oke. Saya mau membuat aplikasi. Untuk membuat aplikasi untuk akuntansi contohnya, itu tidak perlu pakai kuesioner ya. Istilahnya kita bisa datang interview ataupun wawancara kepada user. Aplikasinya seperti ini tujuannya untuk penggunaannya. Oke, salah satu jadi untuk mendapat umpan feedbacknya. Terus bisa juga peneliti itu ini ya yang tersedia, contohnya untuk instrumen yang sudah populer kita bisa pakai juga untuk penelitiannya. Ada juga di prinsip-prinsip untuk kita memilih instrumen ya, itu kita juga bisa untuk yang lebih terbaik. Terus bagaimana kita untuk pemilihan instrumennya ya, untuk pemula, contohnya untuk digunakan peneliti. Terus istilahnya kita bisa lihat sampel-sampel instrumennya dulu. Terus bagaimana sih untuk ketersediaannya. Oke. Untuk instrumen penelitian itu nanti Anda seperti membuat jurnal, Anda membuat kerja praktek, ataupun Anda membuat ini ya, seperti pengabdian masyarakat itu memang perlu ya untuk instrumen penelitian sebagai contoh sederhana. Oke, bentar ya. Ini instrumen penelitian istilahnya yang sudah dibuat ya, istilahnya sudah dibuat teman Anda ataupun mungkin senior Anda. Oke. Ini sederhana, ini sudah jadi. Oke. Seperti apa sih instrumen penelitiannya? Ini seperti ini. Oke. Bentar, saya sharing ya. Oke, instrumen penelitian itu nanti termasuk dalam teknik pengumpulan data atau di metode pelaksanaannya. Jadi, bagaimana model pengumpulan data? Contohnya, Anda melakukan wawancara langsung kepada pemilik. Kenapa melakukan wawancara?
Pak, kenapa kok tidak menggunakan kuesioner? Iya, karena kita untuk membuat aplikasi. Aplikasi Anda membuat kuesioner, oke, kan untuk si A aja. Aplikasinya kan bukan untuk umum, kecuali aplikasi untuk umum ya. Jadi Anda boleh kuesioner. Oke, jadi hanya untuk pemilik CV itu Anda tidak perlu kuesioner ya. Anda cukup aja datang untuk wawancara langsung ya, misalnya untuk interviewnya. Tujuannya kenapa? Supaya Anda dapat feedback-nya. Ini salah satunya ya. Jadi di instrumen penelitian itu kita dapatkan apa sih yang akan kita buat. Jadi istilahnya kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Oke ya, gampang ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Harusnya di sini ini kita lebih banyak discuss ya, karena Anda kan kemarin saya kasih tugas untuk present ya. Tapi kenapa cuma satu aja yang siap punya Rio? Yang lain? Arif, sudah siap? Yang tugas saya kemarin ada yang mau dipresentasikan? Silakan. Arif? Ya, Pak. Tugas kemarin sudah siap? Yang kemarin, Pak. Belum, Pak. Iya. Hah? Sudah? Yang judul itu, Pak. Iya, judul sama mencari daftar pustaka. Minimal 5 ya. Iya, Pak. Sudah? Saya judulnya udah ada, tapi daftar pustakanya belum lagi, Pak. Judulnya tentang apa? Pengaruh game dress up terhadap fashion mahasiswa di Batam. Boleh PowerPoint-nya sudah siap? Belum, Pak. Belum. Pengaruh apa? Pengaruh game dress up terhadap fashion mahasiswa di Batam. Itu. Oke. Kapan kira-kira siap yang judul sama daftar pustaka dan lainnya? Sekarang saya masih bikin, Pak. Lagi bikin ya? Oke ya. Oke, saya kasih waktu untuk Steven, Arif, sama Sultan ya. Malam ini paling terakhir Anda upload ke e-learning jam 12 malam. Bisa? Bertiga? Siap, Pak. Oke ya? Oke. Jadi saya... bisa kan, Steven? Sultan? Bisa, Pak. Ini lagi buat nih. Oke ya. Oke, ya karena bukannya saya mau cepet-cepet ya, karena kita kan SP ya, jadi memang sudah pendek gitu. Buat tentang apa, Steven? Judulnya? Pembuatan desain foto booth perusahaan web. Oke. Oke, saya lanjut lagi ya. Saya lanjut lagi materinya. Oke, saya lanjut lagi. Oke. Terus instrumen penelitian ya. Bagaimana sih untuk penggunaan datanya? Jadi di instrumen penelitian itu tergantung dari subjek peneliti. Oke. Karena instrumen itu istilahnya sebagai untuk alat ukur ya. Jadi tahap pertama istilahnya untuk first step-nya ya, sebelum ke selanjutnya. Jadi Anda pertama sekali itu adalah Anda tentukan instrumen penelitiannya. Anda mau pakai kuesioner ataupun wawancara. Bisa jadi punya Rio pengaruh ya dan lainnya itu, ini menggunakan kuesioner. Jadi dia menggunakan kuesioner
disebarkan nanti dapat feedbacknya. Punya Patrick enggak, dia modelnya itu dalam wawancara karena dia hanya untuk perusahaan A saja. Jadi dia tidak perlu untuk penggunaan kuesioner, jadi lebih wawancara saja. Oke. Jadi masing-masing Anda kan berempat ya. Hanya 4 saja ya. Steven, Arif, Sultan sama Rio. Oke. Jadi nanti masing-masing beda. Punyanya Rio dia menggunakan ini ya, menggunakan wawancara, salah satunya atau menggunakan kuesioner. Patrick itu hanya wawancara, punya Arif mungkin kuesioner, punya Sultan wawancara. Jadi masing-masing Anda beda untuk penggunaan instrumen penelitiannya. Oke. Instrumen kan ada kuesioner, ada wawancara, ada observasi, datang langsung ya. Ada diskusi, FGD, ataupun melakukan eksperimen dalam penggunaan data. Oke. Tugas minggu depan Senin itu Anda pertama itu Anda buat instrumen penelitian. Oke. Kalau dari Rio itu lebih menggunakan kuesioner. Salah satunya nanti Anda buat Google Form, Anda sebarkan, Anda kasih ke user ya, ke orang-orang untuk mengisi nanti untuk dapat backupnya. Oke. Untuk punya Patrick, karena untuk satu perusahaan saja dia bisa menggunakan metode wawancara, oke, ataupun interview ya untuk mendapatkan feedbacknya. Jadi tugas masing-masing minggu depan itu Anda buat ya. Kalau Rio Anda buat Google Form, untuk Patrick Anda bisa metode untuk wawancara. Oke, ini contoh sederhana untuk instrumen penelitian ya. Contohnya ini kita bisa pakai observasi. Kita bisa menggunakan wawancara ataupun kita bisa untuk angket, dokumenter, sosiometri, terserah. Jadi nanti Anda bisa buat seperti ini ya. Ini untuk sampel sederhana atau Anda buat pertanyaan Anda sendiri. Contohnya ini instrumen penelitian ya. Kepribadian, emosi, marah, senyum, menangis. Ini contoh kisi-kisi untuk instrumen penelitiannya, contohnya untuk psikolog. Oke. Jadi instrumen penelitian masing-masing Anda beda, jadi Anda tinggal buat di Google Form ya untuk instrumennya. Contohnya Google Form. Oke. Google Form gampang sekali. Ini contoh yang kemarin yang saya buat, salah satunya di industri ya, di kantor saya bisa untuk survei. Oke. Ini bisa Anda buat ya seperti ini. Contohnya ini untuk kemarin ya, ini punya orang sharing ke saya ataupun punya saya. Contohnya saya mau untuk survei untuk pendaftaran web developer, development ya, training, kita bisa buat survei di Google Form. Terus nanti berapa sih respondennya, hasilnya bagaimana? Oke, sangat baik, cukup baik, dan lain-lain. Ini kan melalui survei. Apa pertanyaannya yang dipakai? Oke, ini contoh sederhana. Kalau Anda interview, jadi Anda tidak perlu ya wawancara ya Google Form. Anda jelasin aja bahwa pertanyaannya ini nanti Anda uraikan pertanyaannya. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Ini contoh punya saya juga ya. Ini bisa pakai pertanyaan ya. Contohnya training content based useful atau strong agree, accept, disagree atau strong disagree. Ini contoh-contoh pertanyaannya ya. Training with knowledge on the topic. Ya, contohnya Anda trainernya itu memahami nggak dengan permasalahan topiknya. Ini contohnya ya pertanyaannya.
Anda bisa buat contohnya trainer with prepare for to training ya. Ini contohnya salah satunya. Jadi Anda bisa buat pertanyaan. Jadi tugas minggu depan itu Anda buat pertanyaan terus nanti Anda sebarkan ya. Tergantung dari masing-masing temanya Anda. Kalau Rio itu saya saranin pakai Google Form. Kalau Patrick itu dia lebih ke wawancara. Oke. Itu dipakai di mananya? Itu nanti kalau Anda buat pengabdian masyarakat ataupun buat KP, nanti Anda di chapter 3.1, teknik pengumpulan data. Kalau di Google Form itu nanti ada dibilangin di sini ya, observasinya menggunakan Google Form ataupun dari pakai kuesioner. Itu nanti di terakhir itu nanti Anda lampirkan di sininya, di lampirannya ya, tambahkan lampirannya. Hasil untuk habis daftar pustaka nanti Anda lampirkan di sini. Oke, ini contohnya ya. Bimbingannya ini contohnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diskusikan silahkan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ayo, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Yang absen berempat aja hadir kan? Ya, Arif, Rio, Steven, Sultan, kebetulan chat ada keperluan ya, izin live, nggak apa-apa. Ada yang mau tanyakan silakan. Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah, Pak. Oke, Arif ya. Oke. Oke, harusnya kan hari ini Anda persen ya, satu orang 10 menit, tapi nggak masalah, nggak apa-apa. Nanti Anda kirim ke Google Form, saya tunggu jam 12 malam tank ini. Hari Senin saya review, sama saya minta tugasnya chapter 4. Tugas chapter 4 Anda membuat kuesioner ataupun wawancara, oke, Anda masukkan, Anda kirim. Tujuannya kenapa nanti per chapter per pertemuan itu nanti kita kumpulkan, kita padukan nanti jadi satu ini ya, satu jurnal. Oke. Jadi nanti saya menilai itu dari jurnal itu, dari keorsinilan, terus dari step by step jurnalnya itu nanti saya nilai ya untuk hasilnya. Ada yang mau tanyakan silakan. Pak, saya udah masuk loh, Pak. Kenapa? Patrick udah siap? Udah siap. Boleh, kalau mau present silakan. Oke, Pak, saya pindahin ke laptop dulu ya. Ya, share screen ya. Oke, Arif, ada yang mau tanyakan, Arif? Oke, Arif, kalau ada yang mau tanyakan silakan ya. Silakan Arif, kalau ada mau pertanyaan lainnya silakan. Sambil nunggu Patrick ya untuk ini mau sharing tugas kemarin yang dibuat. Tujuannya kenapa? Kalau seandainya Anda bingung dan lainnya bisa kok nanti diskus dengan saya atau tanya ya.
Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau discuss juga boleh ya. Aduh. Oke. Halo. Oke, silakan coba. Suara saya dengar? Ah, coba share screen. Oke, nampak? Oke, coba Patrick. FN 5. Full screen slideshow. Begini. Oke. Oke. Pemilihan jurnal untuk kelas statistika. Ini adalah pembuatan desain foto booth perusahaan berbasis web. Jadi nanti adakan satu web yang bisa diakses oleh karyawan. Ya, mungkin nanti untuk pengaksesan webnya itu saya akan buat barcode Pak. Jadi barcode ini bisa saya gunakan di web yang bisa menyediakan code. Lalu nanti di dalam tengah barcode-nya itu ada logo mesin menu juga. Nanti setelah di scan akan muncul masuk ke web ini, hyperlink ya. Nah, setelah masuk ke web akan muncul foto booth, contoh foto booth-nya. Jadi dia disediakan, bisa pakai upload, bisa take picture. Jadi nanti take picture itu bisa selfie, bisa depan juga front kamera. Setelah picture-nya diambil, ya mungkin ukuran maksimal ya, karena kalau terlalu besar nanti kan dimasukin gambar, udah foto booth-nya jadi. Nah, tinggal diunduh. Ada 4 cara stepnya. Nanti dijelaskan juga step-stepnya by slide gitu nanti digeser-geser. Untuk step pertama mungkin bisa pilih desainnya ya. Nanti mungkin desainnya nggak cuma satu, tapi sementara mungkin satu dulu. Terus desain itu setelah kita pilih itu untuk sesi pertamanya, untuk episode pertamanya. Nanti untuk cara keduanya kita take foto. Setelah take foto, ketiga konfirmasi bahwasanya foto yang kita take udah bagus dan udah cukup memuaskan. Jadi setelah ada konfirmasi. Step keempat adalah kita unduh. Nanti akan muncul tombol unduh ini nanti kan diunduh, download, dan siap dipublish gitu. Desainnya itu ada gambar mungkin walaupun ini saya jelaskan dulu alasan pemilihan judul untuk riset ini. Saya pilih ini karena saya bekerja selama ini saya belum pernah ada seperti itu. Nah, saya rasa untuk ide seperti itu mungkin cukup menarik gitu untuk para karyawan dan karyawan dan perusahaan-perusahaan lain itu bisa mengembangkan seperti ini juga. Jadi karyawan mungkin tertarik ya, mungkin akan eksis juga, serta bisa bawa nama perusahaan juga loh untuk keluar. Bahwasanya perusahaan ini cukup kreatif gitu. Karena selama ini saya belum ada sih, baru di instalasi kayak pendidikan terus di acara-acara, karena nggak ada salahnya juga di perusahaan di mana kita buat. Namun nanti pembuatannya itu mungkin seasonal Pak. Jadi pertama contoh ulang tahun semuanya ke berapa misalnya ulang tahun perusahaan ke berapa, jadi fotonya berhubungan dengan itu, acara-acara per bulan. Contoh kan seperti ini lagi mau vaksin, jadi sekarang saya lagi buat juga memang yang pas lagi buat juga kan tim IT foto booth ini berbasiskan vaksin. Jadi Pak tulisannya itu ayo mari vaksin. Nah, jadi kita ada acara di perusahaan
seluruh karyawan mendapatkan apa namanya, vaksin gratis dengan tata syarat itu mereka harus, oh ini masih belum tahu sih Pak putusannya harus atau enggak. Pokoknya kami sediakan dulu sih, kalau saya dari sendiri sama tim sediakan dulu foto bootnya itu. Jadi mungkin nanti wajib atau enggak lah. Nanti kita juga ada Instagram perusahaan, mungkin wajib di follow untuk mendapatkan vaksin gratisnya. Nah nanti kan setelah diposting luar perusahaan, jadi perusahaan tahu loh, oh si Bimo aktif nih di aktivitas acara-acara perbulanannya ataupun tahunannya, jadi banyak yang berminat untuk join dengan si Mana atau dengan perusahaannya gitu. Saya sebut merek terus. Oke. Oke, bagus. Steven sudah kerja kan Patrick? Di mana Patrick kerja? Di perusahaan Pak. Oh, iya. Jadi salah satu untuk meningkatkan citra atau image perusahaan ya. Ada linknya sih Pak, kalau mau dicoba udah ada. Saya share dulu ya di chat. Boleh? Kalau mau. Oke, nggak apa-apa. Oke, bagus idenya ya Patrick untuk buat yang seperti ini. Oke. Jadi nanti yang lain juga tahu. Oke. Targetnya sih saya untuk Anda buat jurnal ya, nggak buat sampai HP-nya gitu kan. Pengennya sih Anda nanti buat sampai istilahnya sampai ini ya, sampai ini apa? Sampai KP-nya ya, ataupun untuk bisa-bisa sampai skripsi juga bagus lagi. Ini contohnya ya, Patrick. Iya Pak, ini saya lagi buka di Google. Nampak kan Coba. Pak? Oke. Twibbon Pak. Jadi foto boot itu Twibbon, sorry. Ini dia, SBM itu Shimano, Batam, apa gitu. Oh, itu ya. Oke, bagus. Ini Coba nanti nggak nampak. Oke. nanti ada 4 step foto Pak. Ada yang pertama, kedua, ketiga. Nanti kan di slide ke arah slide gitu. Oke, bagus ya. Coba pilih foto, Patrick. Sembarang aja fotonya. Foto ya. Ada tak? Foto apa aja juga boleh ya. Oke. Oke ya. Oke. Bagus ini ya. Oke, idenya bagus. Ini bisa juga nanti kan untuk bisa KP kan? Ataupun untuk ini kan. Sekarang kan namanya kan tidak KP lagi. Apa Patrick namanya? Pengabdian masyarakat ya? PKM. Iya Pak. Oke, ini tentu salah satunya ya. Oke. Ini masih prototipe Pak. Tapi bagus ya. Oke. Yang penting kan ada ide-ide kreatif. Ini kan salah satunya ya. Bagus. Oke. Oke, tambahkan lagi ini ya. Ininya. Jurnalnya. Minimal 5 ya, Patrick. Si. Ya, terus nanti kalau ini kan nanti untuk pengumpulan data, jadi kan ini ngambil aja yang wawancara ya, ataupun interview gitu untuk datanya. Oke, bagus ya. Oke, salah satunya punya Patrick ini sudah ada penampakannya ya, jadi untuk projectnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Oke. Nanti dikirim ya Patrick ya. Apanya Pak? Ininya, PowerPoint-nya. Oh iya Pak, siap. Ya, PowerPoint-nya nanti dikirim di tugasnya. Ada ya, sudah saya di chapter 3 itu di model penelitian. Oke. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita sampai di sini. Terus nanti saya tunggu tugasnya untuk chapter 4. Chapter 4 gampang kok. Kalau wawancara apa aja yang pertanyaannya dan lainnya ya. Nanti banyak sekali referensinya. Oke.
di-upload, terus hari Senin itu saya tanya lagi tugasnya ya. Contohnya kalau Rio itu lebih ke kuesioner, jadi Anda nyebarin kuesioner. Kalau punya Patrick, kuesioner nggak cocok, karena dia kan satu aja, jadi cocoknya itu menggunakan untuk pengumpulan data itu pakai metode wawancara. Punya Arif belum ada, sama punya Sultan, nanti malam saya tunggu ya untuk proyeknya. Ada yang mau tanyakan, silakan. Pak, sebenarnya itu kalau misalnya Ya. untuk wawancaranya berarti saya sediakan video Pak ya untuk pengumpulan Oh, data. nggak usah. Diketik aja. Oh, hasil ketika wawancara. Iya, ketikan aja boleh, nggak harus video ya. Nggak masalah kok, diketik aja juga boleh. Tapi kalau kayak punyanya Rio, itu kan kuesioner ya, nanti buat dulu pertanyaannya. Jadi, kenapa kok saya minta Anda mencari jurnalnya, kan bisa dari jurnal-jurnal lihat orang punya orang kan dibaca-baca. Oh, rupanya wawancara pertanyaannya seperti ini. Karena bisa jadi kuesionernya Rio sama punya Arif itu beda gitu ya, ataupun punya Patrick itu wawancara. Kalau wawancara itu kasih pertanyaannya diketik aja, nggak harus video ya. Oke Patrick? Ya Pak. Ya, tapi kalau untuk kuesioner Google Form itu harus dibuatin ya, nanti lihatin ke saya. Ada lagi yang mau tanyakan, silakan. Di chapter 4 tentang instrumen penelitian. Sudah clear? Sudah jelas? Oke, hari ini yang absen, yang datang 4 orang ya. Oke, kalau tidak pertanyaan, sampai ketemu hari Senin. Oke, terima kasih dan selamat malam.